Halo, halo, halo. So, we can speak. Shall we Uh, begin? yeah, it's good, very good. Okay, Unti? we'll give us a moment. Also, saya tidak bisa mendengar. Kakak bisa di luar atau di rumah? Ini posisi di luar, tapi lagi santai ya, mungkin santai. Paling nanti untuk penjelasannya aku agak mute kakak dulu ya. Biar nanti Oke, oke. enak masukin recordingnya, nggak kedengeran suaranya ya. Iya. Oke, also kita balik lagi di sini untuk lanjutin kursus online-nya. Di pertemuan lalu kita udah membahas ya di bab 8 cuman ada satu gramatiknya yaitu imperatif ya, imperatif sensi atau kalimat imperatif gitu yang sudah kita pelajari di mana ada 3 bentuk gitu ya, ada 3 bentuk yaitu ada yang bentuk do, ir, dan juga si. Aku izin mute dulu ya. Oke. Imperatif with do, ir, dan si seperti yang sudah kakak buat juga ya PR-nya yang kemarin udah bagus, betul semua, tidak ada yang salah. Ya, jadi semoga bisa dipahami penjelasannya bagaimana cara membuat kalimat perintah atau kalimat imperatif ini. Tergantung kepada siapa kita memerintahnya ya. Jadi kalau misalnya mau memerintah ke do, ya udah dia tinggal akar kata kerjanya saja yang digunakan ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau machen jadi mah saja, aufstehen jadi stay auf, laufen jadi lauf saja, sein jadi sei saja ya. Sedangkan kalau yang ir itu ketika kita memerintah lebih dari satu orang, baik itu formal ataupun informal ya, dan dia tetap irnya tidak disebut tapi kata kerjanya dikonjugasikan tetap diberikan t akhirannya ya, jadi tetap mah, tetap stay, tetap lauf ya. Dan kalau untuk si satu orang tapi formal ya, dalam situasi formal atau kita nggak kenal orangnya gitu ya, nah maka kita pakainya yang si form ya, yang lebih lengkap, kata kerjanya lengkap dan disebutkan juga si personal pronomennya ini gitu. Bedanya itu saja. Dan kalau yang untuk bab 8 model verben karena sudah aku jelaskan semua ya, jadi dia sama seperti yang udah aku jelaskan ya. Kalau model verben ada 7 dihafal saja. Durven itu kan boleh ya, solon itu harus dihafalkan konjugasinya saja ya gitu. Nah, hari ini berarti kita masuk ke bab 9. Kita akan membahas tentang Wohnung ya, meine Wohnung. Wohnung itu adalah apartemen ya, apartemen. Jadi meine Wohnung berarti apartemen punya saya atau punyaku gitu ya. Nanti kita akan membahas gramatiknya tentang ada adjektif ya, adjektif dengan sign. Kemudian kita nanti akan membahas juga tentang Wohnungseinrichtung atau penempatan posisi ya, letak gitu di apartemen. Itu nanti pakai gramatik apa gitu ya, nanti kita akan belajar di hari ini gitu. Tapi sebelum kita masuk ke gramatiknya, di sini kalau kita ngomongin apartemen, pasti kita harus menghafalkan juga atau mengetahui minimal benda-benda yang biasanya ada di apartemen. Ya, karena biasanya di Jerman pun kebanyakan orang tinggalnya di apartemen ya, cuman orang kaya aja gitu yang punya rumah gitu. Jadi di sini ada Dispulmaschine ya, kita langsung saja ke Wordbuchnya ya, atau kosakatanya. Di sini ada Dispulmaschine, jangan lupa di sini dihafalkan dengan artikelnya. Jadi kita tahu benda ini tuh gendernya apa gitu ya. Dispulmaschine ini berarti mesin pencuci piring, berarti dia gendernya feminin. Kemudian ada der Fernseher. Nanti kalau kakak mau ada pertanyaan atau apa boleh di unmute ya. Aku cuman ini aja, apa namanya, nanti setelah penjelasan nanti aku minta kakak unmute lagi gitu ya. Oke.
Genau, kita lanjut. Di sini ada der Fernseher. Der Fernseher ini TV, ya. Kemudian der Stuhl, der Kühlschrank, ya, ini kulkas, Waschmaschine, ya, der mesin cuci baju gitu ya. Kemudian ada der Sessel. Nah, sessel ini beda dengan stool ya. Jadi kalau stool itu kursi, ya, dia berbentuk kursi. Kalau sessel ini dia adalah sofa yang satuan, ya. Jadi dia itu agak mirip couch gitu kalau dalam bahasa Inggris. Tapi yang satuan ini namanya sessel. Oke, meja namanya der Tisch. Nah, kalau sofa dia tetap das Sofa. Ya, jadi sofa dengan sessel juga beda. Kalau sofa ya dia artinya sofa ya, yang biasanya 2 atau lebih gitu tempat duduknya. Kalau sessel itu dia sofa tapi yang hanya satu seperti ini. Itu. Jadi jangan ketukar. Oke. Kemudian ada der Teppich itu karpet. Kemudian ada der Schrank, lemari ya, ini bisa lemari tidur, lemari baju, lemari apa gitu ya. Nah, dia bisa namanya der Schrank. Artinya lemari gitu. Nah, di lampu itu lampu, der Herd itu kompor. Nah, das Regal ini beda dengan der Schrank. Kalau misalnya Schrank ini kan kita bilangnya lemari gitu ya. Nah, kalau misalnya das Regal ini kita lebih ke rak gitu ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, rak gitu. Oke, kalau der Schreibtisch itu meja kerja, meja tulis, meja belajar, nih sama aja Schreibtisch. Kemudian das Bed ya bed gitu ya, tempat tidur, dan yang terakhir di cafe machine. Nah, jadi itu biasanya adalah barang-barang ya, barang dan elektronik yang paling sering digunakan oleh orang Jerman di apartemennya. Di sini juga kalau bagian-bagian apartemen atau denah apartemennya juga bisa kakak lihat ya, biasanya gimana dan nama-namanya apa. Jadi ada das Bad itu kamar mandi ya, di toiletnya, WC-nya gitu ya. Kemudian das Arbeitszimmer ya, ruang kerja, Kinderzimmer, ruang atau kamar anak, Schlafzimmer, kamar tidur, der Flur ini bukan hanya lantai artinya ya, tapi juga lorong gitu ya, bisa jadi artinya juga lorong. Oke, kemudian di sini ada di Küche ya, Küche itu dapur, ada Wohnzimmer ruang tamu, dan yang terakhir balkon gitu. Nah, jadi tadi itu adalah denah apartemen yang paling common gitu ya, yang paling biasa ada di Jerman. Dan juga tadi kita udah mengenal nama-nama perabotannya ya, pasti itu ada di setiap rumah perabotan-perabotan ini gitu ya. Jadi dapat tempat baru nih ya, dapat kosakata baru tentang Wohnung atau apartemen. Jadi silahkan nanti dicari juga ya, seperti biasa di Übungsbuchnya, di situ kosakata barunya silahkan diartikan, jadi nanti makin banyak kosakata barunya gitu ya. Oke, nah itu tadi perkenalannya tentang Wohnung atau apartemen. Dan ketika kita mau membicarakan tentang Wohnung, membicarakan tentang apartemen, pasti kita itu kalau mencari apartemen butuh namanya adjektif. Ya, butuh namanya adjektif untuk mendeskripsikan. Ya, contohnya di sini ada di Wohnungssuche atau pencarian Wohnung. Gitu ya. Nah, ketika mencari Wohnung atau mencari apartemen, di sini ada contoh, misalnya Carla und Alex suchen eine Wohnung. Carla dan Alex mencari apartemen. Ya. Nah, di sini Nah, di sini di teksnya ketika mereka itu posting untuk pencarian apartemen, pasti mereka itu menggunakan adjektif, yaitu apa yang mereka cari. Yang pertama, misalnya ruhig di sini. Ruhig itu sepi ya, atau gak berisik gitu.
Kemudian hell di sini mereka nyarinya yang terang, gitu ya. Nah, kemudian ini contoh ketika kita mencari wonung atau wonung suha, butuh deskripsi seperti apa yang dicari, yaitu wir suchen eine Dreizimmerwohnung. Kita mencari apartemen 3 kamar. Ya, jadi dia sebutkan tuh maunya apa. Maunya ada Küche, ada Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer, und Arbeitszimmer. Terus pengennya berapa kuadrat meter dan berapa budgetnya itu dicantumkan ketika kita mencari apartemen. Ya, dan ini juga ya dicantumkan apa yang spesifik mereka cari. Apakah mau cari yang di tengah kota mungkin, atau cari yang terang, cari yang sepi walaupun di desa nggak apa-apa ya, ini macam-macam gitu, tergantung apa yang dicari oleh si pencari wonungnya. Oke. Nah, jadi karena kita butuh adjektif ya dalam menggambarkan wonung atau apartemen, di sini kita masuk ke gramatiknya, yaitu sign plus adjektif. Nah, seperti biasa nanti habis ini aku kirimin PowerPoint-nya ya, jadi nanti bisa dibaca lagi di rumah. Oke. Nah, kita masuk ke gramatiknya. Di sini ada adjektif plus sign. Adjektif ini adalah kata sifat. Ya, kata sifat ini digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu benda, ya, mendeskripsikan kata benda. Ya, untuk menerangkan kata benda tersebut secara lebih terperinci. Maka ini berguna sekali untuk apartemen, mau itu mencari apartemen, mau itu menjual apartemen, gitu ya. Nah, kita kan butuh deskripsi yang tepat gitu. Maka kita bisa menggunakan adjektif. Dan adjektif ini ada 3 ya jenisnya dalam bahasa Jerman. Yang pertama itu predikatif adjektif kalau namanya. Ya, sebenarnya ya jenis-jenis ini nggak akan ada di ujian ya. Ini hanya teori aja. Yang penting itu nanti penggunaannya dalam sebuah kalimat gimana. Oke? Nah, tapi tetap di sini aku jelaskan dulu kalau predikatif adjektif itu fungsinya sebagai predikat seperti judulnya. Ya, jadi bentuk adjektifnya itu tidak berubah dalam sebuah kalimat. Jadi mau kata bendanya, gendernya apapun, dia tetap seperti itu, adjektifnya nggak berubah. Ya, nah biasanya predikatif adjektif ini diikuti oleh kata kerja sein, to be, ya, bleiben atau werden. Nah, jadi kalau kata kerjanya antara 3 ini, berarti si adjektifnya itu nggak usah dirubah, ya. Hungrig itu kan artinya lapar, dia adjektif ya, dan dia itu bentuknya ya emang hungrig dari awal. Dan tapi karena kita pakainya is, di sini kan dia masuk ke sein, ya. Das Baby is hungrig, bayi itu lapar. Maka kita nggak usah nih hungrignya itu dikonjugasikan atau dirubah sesuai dengan si kata bendanya. Jadi walaupun baby ini dia netral ya, tetap hungrig. Mau ini kita bilang ich bin hungrig, sie is hungrig, er is hungrig, nggak ngaruh ya, hungrig aja pokoknya. Kalau kata kerjanya di antara 3 tadi, sein, bleiben, atau werden. Bentar ya. Oke. So, jadi itu tadi contohnya ya. Kalau yang sign, kalau ada pakai is, pakai sin, pakai bin, gitu ya, dia tetap kata kerjanya sesuai dengan bentuk aslinya. Bleiben juga sama ya, ruhig, dia nggak berubah. Der Schüler bleibt ruhig, murid itu tetap diam. Ruhig ini kalau dalam bahasa Inggris lebih ke silent gitu ya. Ya, jadi bentuk adjektifnya tidak berubah. Oke, bagaimana kalau adverbial adjektif? Ya, ini adverbial adjektif ya fungsinya sebagai adverb sebenarnya. Ya, nah jadi
adjektifnya diletakkan setelah kata kerja. Nah, ini bedanya sama yang tadi. Kalau misalnya sein, kata kerjanya sein, bleiben, dan werden, dia masuknya predikat. Tapi kalau kata kerjanya yang lain, selain ketiga ini, dia masuknya adverb. Sebenarnya bedanya itu aja. Dia sama-sama ya, nggak dikonjugasikan. Ya, tetap bentuk aslinya gut ya gut, langsam langsam, schnell ya schnell. Hanya nama dan posisinya aja yang beda. Dan itu nggak ngaruh ya, itu nggak ngaruh di penggunaan kalimat. Jadi nggak perlu ngapalin apakah dia predikat atau dia adverb, itu nggak perlu sebenarnya. Karena yang penting ya adjektif itu kita taruh setelah kata kerja, apapun kata kerjanya. Ya, apapun kata kerjanya kita taruh di setelah kata kerja. Mau itu sein, bleiben, werden, ataupun kata kerja lainnya selain tiga ini, dia sama. Ya, penempatannya yang harus kita hafalkan. Penempatannya itu setelah kata kerja. Oke? Cuman ya yang satu predikat, yang satu adverb, itu nggak ngaruh gitu ya. Cuman hanya ngaruh di teorinya aja, teori gramatiknya. Tapi kalau dalam penggunaannya dalam kalimat tuh nggak ada bedanya. Ya, jadi intinya yang pertama adjektif itu harus kita taruh setelah kata kerja. Ya. Nah, yang ketiga ini baru beda. Ya, dia baru beda. Jadi ketika adjektif ini terletak di antara artikel dan kata benda, maka di sini endungnya dikasih. Ya, kalau yang tadi kan langsam tetap langsam, gut tetap gut, ruih, ya nggak ada tambahannya. Nah, tapi ketika kita mau taruh adjektif di antara kata benda, ya artikel dengan kata bendanya, ya, maka kita harus kasih akhiran adjektifnya. Contoh, di sini kan fleißig, rajin. Ya, kalau kita mau bilang Budi itu rajin, maka kita tinggal bilang Budi is fleißig. Nah, ini berarti masuk ke adjektif biasa. Ya. Nah, tapi kalau kita mau bilang Budi adalah seorang laki-laki yang rajin. Nah, itu kan berarti ada artikel, ya, dan juga dia ada kata bendanya lagi. Dia sama-sama tetap subjek ya, masih tetap ngomongin si Budi, tapi dia ada artikel dan ada kata bendanya lagi. Gitu, selain personal pronomen. Maka di sini adjektifnya ditambahkan akhiran. Akhirannya gimana, Kak? Nah, nanti dipelajari di yang selanjutnya. Ya, kalau di sini belum kita pelajari untuk akhiran adjektif, nanti kayaknya di A2. Di A2 itu dipelajari. Ya, jadi kalau misalnya maskulin, nominatif, akhirannya er, gitu ya. Terus maskulin, akusatif, akhirannya en, gitu. Akhirannya mirip dengan artikelnya sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, jadi bedanya hanya itu kalau untuk adjektif, ya. Kalau untuk menjelaskan sesuatu, ya, pokoknya menjelaskan kata benda, kita taruhnya setelah kata kerja. Ya, setelah expression good, ya, Emma spricht gut. Nah, sprichnya kata kerja, goodnya baru adjektif. Ya, fährt langsam, verbnya kata kerja, baru adjektif. Atau ya, kalau ada artikel dan kata benda lainnya yang selain personal pronomen, maka dia dikasih akhiran adjektif dan ditaruhnya di antara artikel dan kata bendanya. Ya, jadi hanya ada dua jenis penempatan adjektif. Ya, itu. Oke. Nah, kalau untuk penjelasannya sendiri, ya kata sifat itu menggambarkan makhluk hidup, benda atau situasi, ya. Maka seringnya di sini pakai kata kerjanya sein,
ya. Kalau yang tadi ini penjelasan adjektif bonus dari aku. Sebenarnya kalau gramatiknya itu kita harus bisa menjelaskan adjektif dengan sign tadi ya. Nah ini sign ya, to be-nya gitu, karena kebanyakan mau menjelaskan benda atau seseorang atau sesuatu itu kan ya langsung pakai sign bisa ya, lebih lebih simple, dia yang paling simple. Kayak Nico is gross, Nico itu besar, Emma is klein, Emma itu kecil. Nah, adjektif digunakan di saat-saat seperti ini, itu yang paling simpelnya ya. Dan kalau tips dari aku kalau menghafalkan adjektif, yaitu kemarin aku pernah bilang ya, dihafalkannya adalah dengan berpasangan kayak gini, lebih enak jadinya ya, taunya lebih banyak. Kayak gross, klein, alt, neu, billig, teuer gitu ya, besar, kecil, tua, baru, billig itu murah, mahal gitu ya. Itu tipsnya untuk menghafal adjektif karena banyak banget juga ya yang harus dihafal. Oke, ada pertanyaan tidak untuk adjektif Kak Gita? Boleh di-unmute. Kalau ada pertanyaan kira-kira silahkan disampaikan. Cuman agak confused sama yang predikatif adjektif sama adverb itu ya. Itu sebenarnya sama ya, nggak ada perubahan gitu kan maksudnya. Betul, sama, cuman secara gramatiknya dia itu fungsinya aja yang beda. Kayak yang satu itu jadi predikat, yang satu jadi adverb, tapi itu nggak ngaruh ke pembentukan kalimat gitu. Jadi sebenarnya sama. Kalau misalnya kita bagi gitu ya jadi dua, ya satu ini ya adjektif itu ditaruh setelah kata kerja apapun kata kerjanya ya, dan yang ini tadi ya bedanya ditaruh setelah artikel dan sebelum kata kerja. Jadi cuma dua sebenarnya penempatan adjektifnya. Kayak gitu. Jadi kalau ini cuma teori gramatiknya aja yang lebih Kalau yang sign ini mah udah ngerti ya, maksudnya ya udah kata kerja itu kalau mau sign mau kata kerja apapun si adjektifnya ditaruh setelah kata kerjanya. Nah gitu aja ya yang harus di ada lagi mungkin yang masih bingung? Udah cukup. Ya, itu semoga bisa dipenuhi. Jadi fungsi adjektif itu sendiri. Ya, oke. Di sini mungkin nanti PR-nya kalau untuk adjektif nggak ada sih ya, karena adjektif itu ya penempatannya atau gramatiknya juga nggak ada, hanya yang udah ditaruh setelah kata kerja atau setelah artikel tadi gitu aja. Dan kalau gramatiknya sebenarnya nanti ada lagi di sini ending adjektif, tapi itu nanti di adverb gitu ya. Jadi untuk AINS ini cukup sampai di sini aja ya adjektifnya. Yang penting kakak itu banyak ngapalin aja ya, ngapalin kosakata. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke bonus Irish. Nah, ini yang paling penting ya, ada segmen lagi ya, nanti ada pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, kita lanjut ke Wohnungseinrichtung atau tempat lokasi apartemen. Bagaimana kita menjelaskan lokasi sesuatu benda di apartemen. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita naruh barang ya di suatu tempat, di suatu
ruangan, di suatu building atau di suatu bangunan. Nah, kita itu butuh arah, ya. Apakah di dalam, apakah di atas, apakah di samping apa, gitu ya kan? Kita butuh petunjuk arah, gitu, ya. Nah, itu dia termasuk ke dalam tadi Wohnungseinrichtung, ya. Wohnungseinrichtung atau lokasi tempat di apartemen. Dan di sini kita akan membahas tentang gramatiknya yang sebenarnya kemarin sedikit udah aku jelaskan tentang ada in, ya, ada an, ada auf, gitu ya. Nah, tapi di sini lebih spesifiknya adalah tentang penempatannya. Oke, nah yang paling penting itu hafal ini. Ya, jadi ini adalah yang paling penting. Letak benda. Ya. Jadi di sini ada an. Nah, an ini bisa artinya itu pada sebenarnya, ya. Jadi tergantung dia itu penempatan si bendanya itu di mana. Kalau misalnya an bisa jadi dia itu di atas, ya, atau di pada di situ, ya. Jadi kalau misalnya kakak lihat di sini, nah an itu berarti di rumah, ya, di rumah. Kalau auf berarti di atas tapi nempel nih di atas rumah misalnya. Nah, ini auf berarti, ya. Kemudian hinter itu di belakang. Nah, kalau in itu di dalam. Kalau an itu kalau arti bahasa Indonesia pada, ya. Kalau in itu di dalam. Oke. Kalau neben di samping. Ya, di samping. Tidak nempel di sini, ya. Über. Nah, über ini di atas tapi nggak nempel, beda sama auf. Ya, auf itu di atas tapi nempel. Ya, misalnya kita itu ada handphone di atas meja, handphonenya nempel kan ke meja, maka kita pakainya auf bukan über. Tapi kalau kita bilang itu lampunya dipasang di atas meja, nah berarti dipasang di atas mejanya, di atasnya tanpa nempel ke meja, gitu ya. Nah, ini über. Kalau unter berarti di bawah. Kalau vor berarti di depan. Kalau zwischen dia di antara. Ya, jadi ini dihafal. Ya, aku tulis kalau gitu di sini. Pada, di atas. Nah, di belakang. Kemudian ini di dalam. Neben di samping. Über di atas. Nah, di atasnya tapi dilihat ya penempatannya. Kemudian unter di bawah. Vor itu di depan. Dan zwischen di antara. Nah, ini adalah hal yang penting yang harus kita hafal ketika kita mau ngomongin tentang lokasi suatu benda. Ya, oke. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih, ya, lokasi-lokasi ini namanya apa. Nah, baru kita masuk ke ininya, akusatif dan datifnya. Ya, jadi karena mereka semua ini adalah preposisi, ya. Jadi mereka itu Richtungspreposition atau preposisi lokasi, ya. Preposisi lokasi. Dan seperti yang sudah pernah jelaskan, kalau preposisi itu ada yang punyanya datif, ada yang punyanya akusatif, dan ada yang bisa dua-duanya juga, Kak. Nah, gimana nih bisa dua-duanya? Ya, tapi kita bahas sekarang di sini. Oke. Jadi kalau yang tadi tuh namanya Richtungspreposition atau Wechselpreposition, ya. Nah, ini udah ada di PPT-nya, udah aku taruh, jadinya nanti bisa di
dilihat aja PPT-nya ya, nggak usah dicatat sekarang kalau lagi ada di rumah gitu ya. Nah ini udah ada artinya juga ya. Dan Wechsel Präpositionen oder Richtungspräpositionen ini kita pakai Wechsel aja ya, karena Wechsel itu perpindahan, kalau Richtung lokasi, jadi bisa dua-duanya ini. Jadi preposisi ini ya yang menentukan letak atau posisi, dia itu bisa akusatif, bisa datif. Ya. Oke. Nah, terus gimana Kak bedainnya? Gimana kalau kita pakai datif? Gimana kalau kita pakai akusatif? Kenapa dibedakan? Nah, jadi karena preposisi ini bisa dua-duanya, dibedakannya itu dari kata kerjanya. Ya, dari kata kerjanya. Ya. Jadi kalau Wechsel Präposition ini diikuti akusatif apabila subjeknya aktif melakukan suatu tindakan, ada pergerakan. Ya, kalau ada pergerakan maka pakainya akusatif. Dan kalau subjeknya pasif atau tidak melakukan suatu tindakan, tidak melakukan gerakan, maka pakainya datif objeknya. Ya. Nah, jadi seperti itu ketika kita mau menjelaskan lokasi benda ataupun orang, kita lihat si subjeknya. Subjeknya itu melakukan tindakan atau tidak, kita lihat kata kerjanya. Ya. Nah, contohnya di sini. Ada kalimat Ich lege den Bleistift auf den Tisch. Oke. Di sini kalau diartikan, saya meletakkan, legen, ya, meletakkan pensil itu di atas meja. Coba kita lihat subjeknya siapa? Subjeknya saya. Kata kerjanya apa? Legen, meletakkan. Meletakkan itu ada pergerakan tidak? Ada dong, ya. Ini kita meletakkan pensil, ada gerakan, ya, tangannya bergerak meletakkan. Maka ketika kata kerjanya legen, meletakkan, ada tindakan, otomatis objeknya, nah ini karena kita pakai auf kan ya, nah pakai auf, karena dia auf ini termasuk ke dalam Wechsel Präposition, maka objeknya kita pakai akusatif, karena kata kerjanya meletakkan tadi, ada tindakannya. Ya, maka si Bleistiftnya ini kita pakainya den, Tischnya pakainya den, akusatif. Gitu. Ngerti ya? Jadi objeknya ini kita tentukan pakai akusatif atau datif tergantung subjeknya. Dia ini kita si subjeknya ini melakukan pergerakan atau tidak ketika mengetahui atau memberikan lokasi atau pergerakan benda tersebut. Gitu. Ya, intinya adalah yang harus kita hafalkan, kalau misalnya subjeknya bergerak pakainya akusatif, kalau subjeknya tidak bergerak pakainya datif. Ya, bedanya itu. Oke. Nah, gimana kalau kalimat pertanyaan? Ya, bagaimana kalimat pertanyaan? Tentu saja tidak. Di sini jangan ketukar. Kayak nomor 2. Wo liegt der Bleistift? Di mana letak pensil itu? Nah, di sini nggak ada subjek. Ya, subjeknya siapa? Subjeknya ya pensilnya yang ditanyain. Ya kan? Nah, kalau pensil, dia kan subjek terus nggak ada objeknya dong di sini, di dalam kalimat tanya ini. Jadi kita nggak butuh si akusatif atau datif. Jadi tetap der. Karena dia nominatif, si Bleistiftnya di sini berlaku sebagai subjek. Gitu ya, karena kan nggak ada lagi subjeknya selain si Bleistiftnya, pensilnya. Ya kan? Nah, jadi tetap pakai der. Gitu. Ya, jadi kalau kalimat tanya, dia itu biasanya nggak ada objek. Kalau nggak ada objek, otomatis nggak butuh kita akusatif datif. Ya, butuhnya hanya nominatif untuk subjek. Ya, der, die, das pakainya.
gitu. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, di sini bedanya gimana? Oke, nah di sini bedanya der Bleistift liegt auf dem Tisch. Di sini kata kerjanya liegen. Jangan ketukar. Yang nomor 1 legen, yang nomor 3 liegen. Ya, kalau der Bleistift ini dia subjek ya, yaitu pensilnya, dia subjek. Terus, nah, kalau liegen itu artinya terletak. Ya, terletak itu berarti sudah terletak. Udah terletak di situ. Ada pergerakan nggak? Nggak ada karena sudah terletak. Maka di sini walaupun sama-sama pakai auf, objeknya jadi datif. Ya, objeknya jadi datif walaupun sama-sama pakai auf. Karena kata kerjanya beda. Yang satu legen, yang satu liegen. Makanya jangan terkecoh. Nah, makanya ini kenapa kita harus memperluas kosakata. Ya. Karena legen dengan ligen beda artinya. Legen meletakkan, ada pergerakan, objeknya pakai akusatif. Jadi merembet nih nanti kalau salah. Gitu ya. Kalau liegen dia itu terletak, ya, subjeknya pasif, tidak ada pergerakan, maka objeknya pakai datif. Jadinya demtif, bukan demtisch. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita kalau misalnya mau menggunakan preposisi ini in, an, auf, neben, zwischen, über, unter, vor, hinter. Ya. Semua ini kalau mau kita pakai, maka kita lihat dulu kata kerjanya. Ada pergerakan atau tidak. Maka objeknya kalau ada pergerakan pakai akusatif, tidak ada pergerakan pakai datif. Kecuali kalau nggak ada objek. Ya, kalau nggak ada objek, ya nggak butuh berarti akusatif datif. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan tidak sebelum kita lanjut? Boleh di-unmute. Untuk yang ligen ini perubahan dari legen itu tadi ya? Enggak, dia beda Atau kata kerjanya. Jadi memang aku kira ada legen, ada ligen. Gitu. Ya. Nah, kalau legen itu meletakkan, ligen itu terletak. Jadi dia memang udah beda walaupun sama-sama letak gitu ya. Jadi dia bukan perubahan dari legen perubahan dari legen itu enggak. Gitu. Jadi memang nanti kita belajar juga di A2 ya, ada beberapa kata kerja yang seperti ini. Gitu. Jadi apa namanya, ada kalau nggak salah itu stellen. Nah, ada juga stehen. Gitu. Nah, kalau stehen itu berdiri di situ ya, kalau stellen itu sedang berdiri gitu. Jadi ada yang pergerakan, ada yang sudah sampai di situ kayak duduk. Nah, proses duduk ya dengan sudah duduk itu dia beda walaupun sama-sama sitzen, itu kita harus tahu sendiri. Itu kan sitzen duduk ya. Iya. Nah, sitzen ini tapi tergantung konteksnya nih kita kalau mau ngomong. Kalau misalnya kita mau ngomong aku sedang duduk di atas kursi, maka kita pakainya yang datif karena kita tahu kalau sudah duduk berarti gak ada pergerakan ya. Nah, sama-sama sitzen coba.
pakainya datif karena kita paham nih, kita sendiri yang ngomong paham kalau since-nya itu sudah duduk gitu ya, karena pakai datif. Atau sebaliknya, karena kita tahu kita udah duduk maka kita pakai datif. Nah, tapi kalau misalnya aku akan misalnya juga kayak gini, is it self-tension? Jadi di sini walaupun sama-sama since, kita konteksnya adalah kita sedang proses duduk. Nah, kita lagi gerak nih, tadinya diri jadi duduk gitu. Jadi memang agak sulit ya bahasa Jerman ini. Sebenarnya Iya, yang cuma betul. bedainnya artikelnya aja sih ya, apakah dia pakai datif atau akusatif. Cuman kalau dalam gramatiknya terdengarnya sangat ribet gitu ya, karena proses dengan hasil itu jadinya beda artikelnya gitu ya. Jadi kalau lagi proses duduk dia pakainya akusatif, kalau sudah duduk pakainya datif gitu. Tapi biasanya sih Itu orang tadi. jarang kayak gini ya. Ada juga misalnya ich werde, biasanya kayak gini sih kalau lagi proses, aku akan duduk di kursi gitu ya. Jadi sebenarnya gimana konteksnya aja, kita sebagai yang ngomong ini adalah yang harus tahu nih ya. Makanya tadi apakah ada pergerakan atau tidak ya. Jadi kalau ada pergerakan pakainya akusatif, tidak ada pergerakan pakainya datif ya. Intinya itu yang paling penting gitu. Itu tadi yang ich sitze auf dem Stuhl itu tadi sudah duduk gitu ya. Iya, sudah duduk berarti. Berarti kayak aku udah duduk di atas kursi gitu misalnya. Tapi kan kalau diartikan tetap aku duduk di atas kursi, ya kan? Tapi Iya. dalam konteksnya kita tahu nih, sama-sama tahu, oh dia berarti udah duduk di situ, pantatnya udah nempel tuh di kursi, ya, karena pakainya datif. Nah, tapi kalau kita bilang di yang bawah, ich sitze auf dem Stuhl, artinya sama kan, aku duduk nih, tadinya berdiri, terus duduk, kan kita bilangnya tetap aku duduk di atas kursi, ya kan? Nah, ya, tapi konteksnya kita sama-sama tahu, oh dia lagi itu tuh baru duduk tuh, tadinya diri, terus baru duduk gitu. Nah, sebenarnya hanya matter of konsep sih ya sebenarnya ini tuh. Jadi apakah ada pergerakan atau tidaknya aja, intinya gitu ya. Kalau kata kerjanya ada yang beda kayak gini, tapi kebanyakan sama. Kalau ini kebetulan Legen dengan Ligen itu ya beda aja. Iya sih. Jadi nggak semua kata kerja kayak gini. Kalau kata kerja lain biasanya kayak sitzen aja sama kata kerja. Nanti di A2 kita belajar lagi ya, ada beberapa kata kerja yang dia memang beda ya antara pergerakan dengan hasil, tapi itu cuma ada 3 biji doang. Yang lainnya itu ya udah sama aja kata kerjanya. Cuman kita aja nih yang ngomongin konsepnya, dia udah hasil atau masih proses. Paling yang dihafalkan harus ini ya, harus hafal preposisinya, karena enaknya dia itu ya bisa datif bisa akusatif. Jadi kalau kakak salah ngomong juga ya udah sama gitu ya kata kerjanya. Yang penting jangan salah ngomong ininya aja, preposisinya, karena kan artinya beda. Agak lumayan juga ya. Iya, memang lumayan apa kalau misalnya kita belajar gramatiknya itu tahu
terlihatnya sangat ribet banget ya. Iya, Walaupun kalau betul, kayak betul, aku betul. bilang itu tenang aja, dia ini kan sebenarnya perbedaannya tuh di artikel-artikelnya semua yang susah-susah itu, ya kan? Iya, Dan untungnya dia itu tidak berarti. Jadi ya aku pun ya realitanya di sana udah nggak mikirin lagi jadi dikasih ulang tahun. ya udah nggak mikirin lagi mau dem ya sebut aja gitu sama-sama gitu kan, sama-sama artinya Tapi tetap harus disebut ya, nggak kalau iya. dalam pengucapan gitu. Tetap harus paham, tapi kalau kayak salah itu tidak apa-apa. Jadi memang lumayan sebenarnya itu selain ininya banyak yang dihafalinnya ya. Daripada kita mikirin artikel, kita harus lebih mikirin arti-artinya. Programatik. Karena lebih banyak hafalannya, dan itu yang lebih krusial karena artinya akan beda. Jadi kita harus tahu ya depan itu artinya apa, di bawah artinya apa. Terus yang paling yang sulit adalah itu tadi ya, apakah dia kalau mau pakai den atau den itu ya udahlah gitu, masih bisa diomongin. Tapi kalau ini kita adu apa ya di dalam, kalau kita adu apa ya di samping, nah itu kita nggak akan bisa ngomong, ya kan? Iya, betul. Jadi kalau dulu aku sistem belajarnya yang penting aku belajar kosakata dulu, baru nanti memperbaiki grammar, ya itu dulu. Ya, sih harus hafal semua. Kalau belajar bahasa asing itu tantangan banget. Iya benar, jadi benar-benar harus yang rajin gitu ya. Susah gitu, aku kayak dulu sampai bikin sticky notes banyak ditempelin, jadi kayak sering lihat gitu kan, bangun tidur lihat, jadi hafal. Itu sih paling tips and tricksnya gitu ya untuk hafalnya. Iya sih. Itu yang susah gitu ya dari Iya, mana kadang itu kalau misalnya hafalan ya, bukan hafalan ya. Kadang kan kita karena bahasa Jerman itu kadang hampir mirip sama bahasa Inggris kan. iya. Nah, Jadi kadang suka pengucapannya jadi ke bahasa Inggris karena kita biasa pakai bahasa Inggris. iya, sebenarnya plus minus ya. Plusnya itu jadi kita tahu, plusnya itu kadang kita tahu oh ini kayak dinga itu mirip dengan sama artinya dengan ting gitu, hal gitu kan, hal. Iya. Jadi kita oh ya dinga itu artinya ting gitu kan, jadinya kita cepet ingat. Tapi kadang kita juga suka kebalik jeleknya gitu. Jadi ya itulah ada enak gak enaknya sebenarnya dari bahasa Inggris. Iya, betul dalam pengucapan pun Ini kan kadang sama ketika ya dengan bahasa Inggris. ya kayak unter itu juga kayak under gitu ya. Kayak under. Nah tapi kadang kita salah nih for itu takutnya mirip dengan for Inggris, padahal kan artinya beda banget gitu kan. Iya. Jadi memang itu sih sulitnya, memang harus menghafalin bahasa Jermannya dan nanti terasa gitu bahasa Inggrisnya jadi lupa-lupa gitu. Kalau udah hafal Jerman, bahasa Inggrisnya jadi lupa, mau nggak mau kan. Iya sih. Orang aku di sini aja kalau ngomong bisa mix sama bahasa lainnya. Iya, Karena campur kan saking ya Kak ya. iya, karena di sini kan kayak beberapa bahasa gitu ya yang setiap orang kayak misalnya di rumah aku bisa pakai 3 bahasa. Jadi kadang kalau misalnya mau explain ke mereka gitu, kadang otaknya langsung nyaut. Misal dari bahasa Inggris nanti setengah masuk ke bahasa lain, nanti campur lagi bahasa lain. Iya, apalagi nah sekarang kan aku
gini gitu kan bahasanya. Iya. Gitu. Jadi ya mau nggak mau pasti ada salah satu bahasa yang dipakai. Gitu. Aku juga Iya, soalnya betul gitu. betul. Aku juga ya kan bahasa Inggris, bahasa Jerman, terus belajar bahasa Korea juga. Jadi itu kalau ngomong belibet gitu. Ya bahkan ngomong Benar benar sehari-hari benar benar. ngomongnya belibet. Kadang aduh ini apa ya Pak? Aku inget bahasa Jermannya tapi lupa bahasa Indonesianya. Gitu. Kadang aku Iya benar. ingat nih bahasa Indonesianya tapi lupa nih bahasa Jermannya. Kayak gitu. Ya. Oh, kirain cuma aku doang ini. Udah itu apa namanya wajar sih ya teman-temanku yang miripmu juga sama pasti ngomongnya belibet atau enggak ya makanya enaknya untuk sesama orang yang ngerti gitu kan jadi kayak kita mau Iya. pakai bahasa manapun dia ngerti gitu Iya benar benar. itu memang apa namanya tantangannya ya dalam belajar bahasa emang itu karena kita lagi fokus ngapalin bahasa Jerman misalnya nanti kakak bakalan lupa-lupa misalnya bahasa Cinanya atau bahasa Inggrisnya atau bahkan bahasa Indonesianya bisa lupa ya itulah memang seperti itu tapi ya fokus aja sih kalau tips dari aku gitu ya saran dari aku kakak fokus ke bahasa yang lagi dipelajari kalau lagi bingung-bingung kayak gitu nggak apa-apa gitu ya apa pelan-pelan atau enggak ya tinggal buka Google Translate kalau lupa nanti ingat lagi gitu ya Iya. memang berproses gitu belajar bahasa nggak bisa setahun 2 tahun Iya nggak bisa satu. paling itu aja ya untuk hari ini besok baru nanti pasti kita lanjutkan lagi bab 9-nya baru kita latihan gitu ya besok hari Minggu ya Kak ya Iya hari Minggu. hari Minggu baru kita lanjutkan nanti kita belajar warna dan juga macam-macam tempat tinggal di Jerman baru nanti kita lanjut ke yang bab 10 gitu ya oke sebelum aku akhiri ada pertanyaan nggak dari kakak untuk apa yang sudah kita pelajari jadi kalau gramatiknya sebenarnya belajarnya hanya itu saja adjektif ya kemudian NIB sama preposisioner nah dihafal ya versi preposisionernya ini dan juga banyak-banyakin kosakata aja Iya. ada pertanyaan kan? Udah cukup. Oke, kalau gitu Insya Allah hari cukup. ini paling sampai di sini ya udah bisa tutup juga dan hari Minggu kita lanjut lagi belajar di jam seperti biasa ya Kak ya jam 9 ya Iya. Iya di jam 9. Oke, dari jam 9 WIB kalau gitu dan bis sontak ya sampai hari Minggu sampai hari Minggu maksudnya ya sampai hari Minggu dan Iya. Dankeschön Kak kita cuci Dankeschön, Kak Kiki. Tschüss.